Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. إخواني وأخواتي في الله, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, kita bisa melaksanakan kembali kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghayah wat Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi tambahan bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat, dan mudah-mudahan dengan keaktifan kita mengikuti kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian keilmuan, nantinya fi yaumil qiyamah kita diaku oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah kita selalu sampaikan dan marilah kita perbanyak khususnya di hari Jumat ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau, kita nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, untuk pembahasan kita dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqdiyah Wasyahadah, yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fasal wal huquq darban, tentang hak-hak, tentang hukuk, tentang hak-hak. Ya. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang pernah saya janjikan sebelumnya, berkaitan dengan penjelasan yang pada pertemuan yang lalu saya sedikit tawakuf, gitu ya. Tidak saya jelaskan itu, ingin saya menjelaskan kembali berkaitan dengan pembahasan masalah barang siapa yang bersumpah atas dirinya, ya, itu halafa 'alal batti wal qat'i, ya, 'alal batti wal qat'i, gitu. Di halafa 'alal batti wal qat'i, jadi bersumpah atas al-bat dan al-qat'a. Nah, ini ingin saya perjelas kembali di sini, jadi berkaitan dengan masalah bayyinah, gitu ya, dengan masalah bayyinah. Jadi barang siapa yang bersumpah atas perbuatan dirinya, maka sumpahnya itu adalah halafa 'alal batti wal qat'i. Jadi al-batt itu maknanya al-qata', ya, jadi isbat, jadi menetapkan, ya. Jadi bersumpah dengan menetapkan. Al-qata' itu al-bat, al-bat maknanya al-qata'. Jadi wawunya di sini itu adalah tafsir, katanya gitu ya. Sebagai penjelas al-bat. Jadi al-bat itu al-qata'. Jadi menetapkan, memutuskan, ya. Seperti misalnya saya bersumpah bahwa saya melakukan. Saya bersumpah bahwa saya telah melakukan. Itu contohnya begitu. Itu namanya al-bat wal qata'.
Termasuk kalau halafa ala fi'li ghairihi, bersumpah atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, itu juga isbat, ya. Jadi halafa al-batti wal qata'. Saya bersumpah bahwa si fulan telah melakukan. Nah, tapi kalau wa in kana nafyan halafa ala nafil ilmi, jika menafikan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu bukan dengan dengan halaf al-batti wal qata'. Jadi bukan begitu, bukan saya bersumpah bahwa si fulan tidak melakukan, bukan begitu. Tapi halafa ala nafil ilmi, artinya saya bersumpah menafikan ketidaktahuan. Jadi bersumpah akan ketidaktahuan. Ya. Artinya saya bersumpah bahwa saya tidak tahu bahwa si fulan itu melakukan. Jadi itu namanya ala nafil ilm, itu begitu. Itu penjelasan yang berkaitan dengan masalah al-bad wal qata'. Adapun pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini adalah berkaitan dengan apa? Hukuk, ya, hak-hak. Yaqul al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wal huquq darbani, haqqullah wa haqqul adami. Bicara tentang macam-macam hak, ya, macam-macam hak. Wal huquq darban. Jadi hak-hak ada dua macam, ada dua pembagian. Hak itu ada dua macam. Hak itu ada dua macam atau dua pembagian. Yaitu apa? Haqqullah, haqqullah ta'ala, hak Allah. Dan yang kedua, wa haqqul adami, dan hak anak Adam, hak manusia. Apa haqqullah itu? Nah, nanti akan dijelaskan, ya. Fa amma huququl adamiyyin fa thalathatun. Adapun hak anak Adam itu ada tiga. Darbun la yuqbalu fihi illa syahidan. Pertama, darbun la yuqbalu fihi, satu pembagian atau bagian pertama, la yuqbalu fihi, hak yang tidak bisa diterima, hak yang tidak bisa diterima di dalamnya illa syahidani, kecuali dua orang saksi, dzakaroni, laki-laki. Ya, syahidani dzakaroni. Ya. Hak yang tidak bisa diterima di dalamnya kecuali dua saksi laki-laki. Berarti apa? Tidak cukup satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tidak cukup. Jadi harus saksinya itu dua orang laki-laki. Dua orang saksi itu sama-sama laki-laki semua. Yang masuk kategori ini hak yang seperti apa? Wa huwa ma la yuqsadu minhu al-malu. Wa huwa ma la yuqsadu minhu al-malu wa yattali'u alaihi ar-rijal. Yaitu hak ma la yuqsadu minhu, yang tidak, ma itu hak, la yuqsadu yang tidak ditujukan, minhu dari ma, apa, al-malu, harta. Jadi hak yang tidak ditujukan untuk harta. Wa yattali'u alaihi rijalu, wa yattali'u, dan melihat, alaihi atas ma, siapa ar-rijalu, orang-orang laki-laki. Biasanya ini terlihat oleh orang laki-laki, ya. Umumnya itu biasanya begitu. Ghaliban, ya. Umumnya, biasanya. Kayak nikah itu harus dua orang saksi laki-laki. Kemudian wa darbun yuqbalu fihi syahidani. Ini berkaitan dengan macam-macam hukukul adami, ini kesaksian dari terhadap hukukul adamiyin, gitu ya. Karena ini kan bicara tentang syahadah. Jadi kalau hukukul adamiyin itu hak-hak yang berkaitan dengan sama manusia, ini muamalah lah, berkaitan dengan muamalah, ya, hak sama manusia, hak yang tidak ditujukan untuk harta,
hak yang tidak ditujukan untuk harta, kayak nikah tadi. Yang kedua, yuqbalu fihi syahidani aw rajulun wa imra'atani. Yuqbalu fihi, hak yang diterima di dalamnya, syahidani. Syahidani, dua orang saksi. Dua orang saksi, laki-laki sama laki-laki semua, atau rajulun wa imra'atani, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Au syahidun, atau satu orang saksi saja. Syahidun, atau satu orang saksi saja. Wa yaminul mudda'i, yang disertai dengan sumpah pendakwa. Ya. Jadi syahidun wa yaminul mudda'i. Satu orang saksi tapi disertai dengan sumpah pendakwa. Adapun kalau yang bagian kedua itu wa huwa makan qasdu minhul mal. Jadi wa huwa makan qasdu minhul mal. Hak yang tujuannya adalah harta. Bentuk hak yang tujuan adalah harta saja. Jadi harta saja. Ya, seperti jual beli gitu ya. Seperti jual beli, seperti ya, hiwala dan lain sebagainya. Wadharbun yuqbalu fihi rajulun wa imra'atan. Dan yang ketiga adalah apa? Bagian yang lain. Bagian yang ketiga adalah yuqbalu fihi rajul. Ya, yuqbalu fihi, diterima dari hak ini rajulun wa imra'atan. Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Au arba'un niswah, atau 4 perempuan. Hak yang di dalamnya bisa diterima pada dua perkara ini. Ya, ada kalanya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, ya, atau 4 orang perempuan. Dan yang ini wa huwa ma la yattali alaihi ar-rijal, ma la yattali alaihi ar-rijal. Kalau tadi itu ma yattali alaihi ar-rijal, yang bisa diketahui oleh laki-laki, ini sesuatu yang hak yang biasanya tidak terlihat, tidak diketahui, tidak terlihat oleh orang laki-laki. Ya, umumnya begitu. Tapi ini katanya terkadang laki-laki juga tahu. Terkadang laki-laki juga tahu. Umumnya laki-laki tidak tahu. Umumnya laki-laki tidak tahu. Umumnya laki-laki tidak terlihat. Jadi laki-laki seperti melahirkan, head, gitu ya, robok. Jadi ini makanya saksinya itu boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan atau 4 perempuan. 4 perempuan mewakili itu tadi, mewakili dua orang saksi, mewakili dua orang saksi. Jadi 2 perempuan mewakili 1 orang. Jadi kesaksian 2 orang perempuan itu mewakili kesaksian 1 orang laki-laki. Makanya jadi boleh 1 dan 2 perempuan, 1 laki-laki 2 perempuan. Atau kalau tidak ada berarti ya 4 perempuan. Kalau tidak ada laki-laki berarti 4 perempuan itu bisa menjadi saksi. Ini tentang hukukul adami. Tadi ada 3 macam tadi itu hukukul adami, ya. Ada apa? Dharbun la yuqbalu fihi illa syahidan. Bagian pertama itu kesaksiannya tidak bisa diterima kecuali hanya 2 orang laki-laki saja, yang lain tidak bisa. Yang kedua, boleh 2 orang laki-laki yang menjadi saksi itu, boleh 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, atau 1 saksi saja tapi disertai dengan sumpah dari lidah. Dan yang ketiga itu saksinya boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan atau 4 perempuan, semuanya perempuan 4 orang. Dengan kriteria tentang kasusnya kasus apa. Jadi kalau yang kasus pertama tadi itu yang saksinya tidak boleh kecuali 2 orang laki-laki saja, nggak diterima kesaksian yang lain, nggak diterima kesaksian perempuan, gitu ya. Itu dalam kasus apa? Malayuk sodumin hina. Jadi kasus yang tidak ditujukan harta, tidak ditujukan harta. Dan ini umumnya hanya diketahui oleh orang laki-laki. Kemudian yang kedua,
Adapun wa hamma huququllah taala, adapun hak Allah taala fala tuqbalu fiha nisa, maka tidak diterima dalam huququllah siapa nisa, perempuan, kaum perempuan. Kalau hak Allah, maka kesaksian perempuan tidak diterima. Hak Allah itu yang langsung berhubungan dengan Allah, ya. Seperti karena ini berkaitan dengan diterima dan tidaknya diampun dan tidaknya dosa-dosanya itu. Atau apa ya? Pokoknya ini hak-hak yang berkaitan langsung dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Ini hak-hak yang berkaitan dengan Allah langsung. Seperti minum khamar misalnya itu ya. Zina dan sebagainya. Itu kan berkaitan dengan hak Allah. Ya. Maka di sini tidak diterima kesaksian wanita, ya, la tuqbalu wa la tuqbalu fiha nisa. Wa hiya ala thalathati adrubin. Dan hak-hak Allah ini ada 3 macam, ya. Hak-hak Allah ini ada 3 macam. Berarti apa di sini? Kalau hak-hak Allah ini perempuan tidak bisa menjadi saksi, ya, hanya kesaksian orang laki-laki saja yang bisa diterima. Ya. Ini ada 3 macam. Wahya ala thalathati adrubin. Dan ia atau huququllah ini ada 3 macam. Pertama, ala thalathati adrubin darbun la yuqbalu fihi aqallu min 4. Yang pertama, hak yang tidak bisa diterima di dalamnya kurang dari 4 orang laki-laki. Arba'atin maksudnya laki-laki. Kurang dari 4 orang laki-laki tidak bisa diterima. Saksinya harus 4 dan semuanya harus laki-laki semua. Kurang dari itu tidak diterima. Kesaksiannya kurang dari itu tidak diterima. Ada 2 orang bersaksi tidak diterima kesaksiannya. 3 orang tidak diterima kesaksiannya. Harus 4. Harus 4. Dengan ketentuan yang ada di dalam kasus berzina. Jadi kalau ada orang berzina, kemudian ada yang menuduh zina, maka yang menuduh ini kan harus menghadirkan saksi. Kalau saksinya itu tidak boleh kurang dari 4, harus 4. Dan keempat-empatnya ini harus melihat dengan mata kepalanya keluar masuknya zakar itu ke farjinya si perempuan. Darbun la yuqbalu fihi aqallu min 4. Seperti zina. Bahwa zina. Hanya zina ini ya. Kasus yang saksinya tidak boleh kurang dari 4 orang laki-laki. Kemudian wa darbun yuqbalu fihi 2. Yang bagian selanjutnya adalah hak yang bisa diterima 2 orang saksi. Maksudnya 2 orang saksi laki-laki, 2 orang saksi laki-laki. Karena tadi kan dalam huququllah ini tidak bisa diterima kesaksian perempuan, tidak bisa diterima. Jadi yang bagian kedua ini bisa diterima kesaksian 2 orang laki-laki, tidak harus 4, 2 orang laki-laki cukup, ya minimal itu sudah. Maka tidak diterima kesaksian perempuan nggak, atau 1 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan nggak bisa, harus 2 orang laki-laki. Bahwa masih zina. Dan kasus ini dan dia selain zina minal hudud, daripada had, daripada bentuk-bentuk had. Jadi bagian ini adalah bentuk-bentuk had selain zina, gitu ya. Bahwa masih zina minal hudud. Jadi yang ini adalah bentuk-bentuk had selain zina, bentuk-bentuk hukuman selain zina. Maka untuk menetapkan hadnya itu kan ada saksi. Jadi untuk menetapkan bahwa kasusnya ini kejahatannya terbukti, itu kan kalau tidak ada pengakuan kan ada saksi, gitu ya. Selain zina maka saksinya itu bisa diterima 2 orang. Seperti kasus apa? Had syurbil khamar, ya, minum khamar misalnya itu, maka kesaksian 2 orang itu cukup. Ya, yang adil tapi ya, saksi itu harus adil. Dijelaskan tentang syaratnya saksi kan tadi sebelumnya itu, pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, ya harus adil. Adil itu kriterianya apa? Itu dalam pembahasan yang lalu sudah dijelaskan. Wa darbun la yuqbalu fihi wahid wa huwa hilalur yuqbalu fihi wahidun. Dan yang ketiga, bagian yang lain atau yang ketiga, diterima di dalamnya 1 orang saksi. Hak yang bisa diterima 1 orang saksi. Ya.
hak Allah yang bisa diterima di dalamnya satu orang saksi. Jadi satu orang saksi itu bisa diterima kesaksiannya. Meskipun cuma satu orang itu bisa diterima kesaksiannya. Wa huwa hilalu Ramadan, yaitu hilal Ramadan. Tentang kasus hilal Ramadan, melihat bulan sabit Ramadan, ya. Atau kesaksian melihat hilal selain Ramadan, ya. Itu cukup satu saja cukup. Misalnya ada orang mengaku melihat hilal Ramadan, maka cukup satu orang saksinya sudah cukup. Atau melihat hilal Syawal, satu orang cukup. Satu orang saksinya sudah bisa diterima. Ini berkaitan dengan hukukullah dan hukukul adamin, ya, kesaksian yang terkait dengan hukukullah dan hukukul adamin. Wala tuqbalu syahadatul a'ma, wallahu a'lam. Insyaallah kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Sebenarnya ini sudah mau habis ini, ya. Mungkin itu untuk kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca tahlil shalawat satu kali aja. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.